Om Swastiastu, selamat sore adik-adik. Salam harmoni. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Baiklah, untuk sore hari ini kita melaksanakan perkuliahan Hukum Administrasi Negara. Main topik dari perkuliahan hari ini yaitu berkenaan dengan sumber-sumber hukum administrasi negara dan kodifikasi hukum administrasi negara. Subtopik pembahasan yang pertama adalah pengertian sumber hukum, terus dilanjutkan dengan sumber hukum material, hukum administrasi negara. Lebih lanjut akan dibahas mengenai sumber hukum formil hukum administrasi negara, diikuti oleh kodifikasi hukum administrasi negara. Yang terakhir yaitu ditutup dengan penutup berupa simpulan materi dan pemberian tugas kepada adik-adik mahasiswa. Sumber-sumber hukum. Berkenaan dengan sumber-sumber hukum administrasi negara, ada sumber hukum material hukum administrasi negara dan sumber hukum formil hukum administrasi negara sebelum kita membahas tentang kodifikasi dari hukum administrasi negara. Semuanya melingkupi sumber-sumber hukum administrasi negara secara keseluruhan. Baiklah, kita menuju ke pokok bahasan utama, yaitu apa yang dimaksud dengan sumber hukum. Adik-adik kiranya sudah memperoleh pengetahuan awal ataupun pemahaman dari studi literatur maupun referensi yang telah rujukan referensi yang telah adik-adik baca sebelumnya, apa yang dimaksud dengan sumber hukum tersebut. Sumber hukum pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum serta tempat diketemukannya hukum adik-adik. Mengadopsi pandangannya Busan Mustafa, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat mengetahui dan mengenal hukum. Terus dengan demikian, sumber hukum itu dapat dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi. Biasanya disebut sebagai sumber hukum material dan dapat dilihat dari bentuk dan pembentukan suatu hukum yang biasanya disebut dengan sumber hukum formil. Nah, berkenaan dengan sumber hukum material, hukum administrasi negara, meliputi apa saja? Kita coba bahas bersama-sama dalam pertemuan ini. Sumber hukum material adalah faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum atau faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum atau tempat di mana materi hukum itu diambil. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor historis, faktor filosofis, faktor sosiologis. Nah, berkenaan dengan sumber-sumber hukum material hukum administrasi negara, penjelasan lebih lanjut mengenai sumber hukum historis ataupun faktor sejarah di sini, yaitu dapat menjadi sumber hukum material dalam arti ikut berpengaruh atas penentu materi aturan hukum dalam hukum administrasi. Dari sudut sejarah adik-adik ada dua jenis sumber hukum. Yang pertama undang-undang dan sistem hukum tertulis yang berlaku pada masa lampau di suatu tempat. Terus yang kedua dokumen-dokumen dan surat-surat serta keterangan lain dari masa lampau. Sumber hukum dari sudut historis ini yang paling relevan adalah undang-undang dan sistem hukum tertulis di masa lampau, sebab undang-undang dan sistem hukum tertulis merupakan hukum yang betul-betul berlaku, sedangkan dokumen dan surat-surat keterangan hanya bersifat mengenalkan hukum yang berlaku di masa lampau adik-adik. Terus berkenaan dengan sumber hukum sosiologis. Dari sudut sosiologis, sumber hukum material itu adalah seluruh masyarakat. Sudut ini menyoroti lembaga-lembaga sosial, sehingga dapat diketahui apakah yang dirasakan sebagai hukum oleh lembaga-lembaga itu. Dari pengetahuan tersebutlah dapat dibuat materi hukum yang sesuai dengan kenyataan sosiologisnya. Bisa dikatakan bahwa faktor-faktor sosial dalam masyarakat dapat mempengaruhi isi hukum positif. Faktor-faktor tersebut adik-adik bisa meliputi pandangan ekonomis, pandangan agamais, dan pandangan psikologis. Selanjutnya, sumber hukum filosofis. Nah, faktor filosofis ini dalam sumber hukum
dalam arti filosofis terdapat dua hal yang menjadi sumber hukum adik-adik, yaitu yang pertama sebagai ukuran atau sumber untuk menentukan bahwa sesuatu bersifat adil, karena hukum itu dimaksudkan antara lain untuk menciptakan keadilan atau sering kita kenal dengan sebutan ataupun peristilahan sense of justice. Terus, maka hal-hal yang secara filosofis dianggap adil dijadikan sumber hukum material. Yang kedua, sebagai faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mentaati kewajiban terhadap hukum. Hukum itu diciptakan agar ditaati. Oleh sebab itu, semua faktor yang dapat mendorong seseorang taat pada hukum dapat diperhatikan dalam pembuatan aturan hukum positif. Nah, dengan kata lain, sumber hukum filosofis mengandung makna agar hukum sebagai kaidah perilaku memuat nilai-nilai positif tersebut. Seperti itu adik-adik. Terus selanjutnya, apa sajakah yang masuk dalam kategori sumber hukum formil hukum administrasi negara adik-adik? Nah, diantaranya sebelum kita membahas ataupun mengulas lebih lanjut mengenai kategori sumber hukum administrasi negara, terus apa sih yang dimaksud dengan sumber hukum formil hukum administrasi negara tersebut? Nah, berkenaan dengan sumber hukum formil yaitu dapat dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya, karena bentuknya itu menyebabkan hukum itu berlaku umum, diketahui dan ditaati adik-adik. Lebih lanjut, sumber hukum formal dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum administrasi negara secara formal terdiri dari yang pertama dapat dilihat di slide, yaitu undang-undang. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat umum. Undang-undang dalam hal ini dibedakan menjadi undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dihasilkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat umum. Dengan kata lain, undang-undang dalam arti formil yaitu produk hukum yang dilihat dari cara pembentukannya. Hal ini dipertegas dalam rumusan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan perundang-undangan yaitu produk hukum tertulis yang dikeluarkan pejabat yang berwenang yang isinya mempunyai sifat mengikat atau mengikat penduduk secara langsung berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau sering diistilahkan dengan Perpu. Selanjutnya peraturan pemerintah, di bawahnya lagi peraturan presiden, di bawahnya lagi peraturan daerah provinsi, dan terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota adik-adik. Perbedaan dari kedua macam undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti material ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formil ditinjau dari sudut pembuatan dan bentuknya adik-adik. Untuk memudahkan membedakan keduanya, maka undang-undang dalam arti material biasanya diistilahkan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan undang-undang dalam arti formil disebut dengan undang-undang. Berikut jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim administrasi yang telah lalu yang memutus perkara administrasi dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan hakim dapat menjadi sumber hukum administrasi negara. Kedudukan jurisprudensi dalam hukum administrasi negara, adik-adik, sangat penting sehubungan dengan adanya asas hakim aktif dalam peradilan tata usaha negara yang berfungsi melengkapi dan memperkaya khasanah hukum administrasi negara. Selanjutnya, traktat atau perjanjian adik-adik. Berkenaan dengan traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang dimaksudkan perjanjian internasional yang diadakan baik oleh dua negara atau perjanjian bilateral ataupun dilakukan oleh lebih dari dua negara, perjanjian multilateral. Akibat perjanjian inilah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada perjanjian yang mereka adakan atau Pacta Sunt Servanda peristilahannya. Contoh pasal 2 TAP MPR RI nomor
17 MPR 1998 tanggal 13 November 1998 mengenai penugasan kepada Presiden RI dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila, misalnya ratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan dan penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia dengan Undang-Undang tahun 1958. Selanjutnya doktrin adik-adik. Berkenaan dengan doktrin adalah pendapat para ahli. Doktrin dapat menjadi sumber hukum formal hukum administrasi negara. Sebab pendapat para ahli ini dapat melahirkan teori-teori dalam lapangan hukum administrasi negara yang kemudian dapat mendorong timbulnya kaidah-kaidah hukum administrasi negara. Doktrin baru menjadi sumber hukum bila diterima oleh masyarakat tanpa proses pengundangan. Seperti itu tahapan mekanisme tahapannya adik-adik. Selanjutnya praktik administrasi negara. Kenapa praktik administrasi negara ini masuk juga dalam kategori sumber hukum formal hukum administrasi negara? Nah, di sini diantaranya berupa konvensi atau hukum tidak tertulis. Konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Konvensi yang menjadi sumber hukum administrasi negara adalah praktik dan keputusan-keputusan hukum pejabat administrasi negara atau hukum tak tertulis, tetapi dipraktekkan dalam kenyataan oleh pejabat administrasi negara. Meskipun tidak tertulis, konvensi yang berupa praktik pejabat-pejabat pemerintahan ini penting mengingat hukum administrasi negara yang selalu bergerak dan sering dituntut perubahannya oleh situasi. Tuntutan situasi yang terjadi tiba-tiba itu disulit diimbangi dengan lahirnya hukum tertulis. Oleh sebab itu perlu adanya konvensi sebagai hukum tidak tertulis adik-adik. Nah, kodifikasi HAM atau hukum administrasi negara. Apakah yang dimaksud dengan kodifikasi hukum administrasi negara? Berbicara masalah kodifikasi di sini berkenaan dengan pengumpulan peraturan perundang-undangan dalam artian peraturan-peraturan yang sejenis ke dalam suatu kitab peraturan perundang-undangan secara sistematis, lengkap, dan tuntas. Menurut CST Kansil, kodifikasi merupakan pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Selanjutnya kita membahas tentang tujuan dilakukannya kodifikasi hukum administrasi negara. Yang pertama untuk kepastian hukum, yang kedua untuk kesatuan hukum, yang ketiga untuk penyederhanaan hukum. Namun hingga dewasa ini belum terdapat kodifikasi maksud Ibu atas peraturan di bidang hukum administrasi negara. Hal ini dikarenakan beberapa alasan adik-adik. Yang pertama, aturan hukum administrasi negara selalu berkembang dinamis. Yang kedua, aturan hukum administrasi negara tidak dibuat di satu tangan. Yang ketiga, tidak semua aturan hukum administrasi negara itu dibuat dalam bentuk tertulis adik-adik. Berikutnya mengenai fungsi hukum administrasi negara. Setelah kita mengetahui dan memahami mengenai sumber hukum, berikut sumber hukum material dan sumber hukum formel, serta kodifikasi HAM, serta tujuan hukum administrasi negara, tujuan kodifikasi hukum administrasi negara. Nah, fungsi hukum administrasi negara di sini menurut V.D. Hans yaitu ada beberapa fungsi, yaitu ada 3. Yang pertama fungsi normatif atau normatif function, meliputi fungsi organisasi ataupun pemerintah dan instrumen pemerintahan. Yang kedua fungsi instrumental atau instrumental fungsi, meliputi fungsi instrumental aktif dan fungsi instrumental pasif. Fungsi instrumental aktif dalam bentuk kewenangan, sedangkan fungsi instrumental pasif dalam bentuk kebijaksanaan atau knowledge. Fungsi instrumental ini diarahkan pada pencapaian tujuan pemerintah sehingga mengandung asas efisiensi atau daya guna dan asas efektivitas atau hasil guna. Yang terakhir, fungsi jaminan meliputi 3 jenis jaminan. Yang pertama, jaminan pemerintahan yang menyangkut aspek dogmatik dan demokrasi, antara lain keterbukaan dan berbagai mekanisme pengawasan atau kontrol.
Yang selanjutnya perlindungan hukum. Yang terakhir yaitu ganti rugi adik-adik, yang merupakan bagian dari fungsi jaminan dari hukum administrasi negara. Selanjutnya, urusan materi secara keseluruhan dapat Ibu akumulasi dari pemaparan yang Ibu telah sampaikan tadi, bahwa sumber hukum itu segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya hukum dan segala aturan-aturan hukum. Sumber hukum umumnya maupun sumber hukum administrasi negara dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal adik-adik. Nah, atau formil. Sumber hukum material dari Han meliputi faktor-faktor yang ikut mempengaruhi materi atau isi dari aturan-aturan hukum administrasi negara. Faktor yang mempengaruhi isi hukum administrasi negara, faktor historis, faktor filosofis, sosiologis, dan pada dasarnya sumber hukum material Han ialah Pancasila, sedangkan sumber formalnya adalah Undang-Undang Dasar, kebiasaan jurisprudensi dan doktrin. Maksudnya undang-undang adik-adik, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin. Nah, di sini perjanjian internasional atau traktat di dalamnya juga termasuk dalam kategori sumber hukum material, formal hukum administrasi negara. Nah, secara keseluruhan dari sumber-sumber hukum itu dapat diakumulasi bahwa baik sumber hukum formil dan sumber hukum material tersebut merupakan ataupun memperkaya khasanah sumber hukum dalam hukum administrasi negara dan dapat dijadikan rujukan oleh peradilan tata usaha negara dalam memutus perkara di dalam peradilan tata usaha negara tersebut. Demikianlah pemaparan materi dari Ibu. Untuk tugasnya nanti silakan berikan penjelasan mengenai sumber hukum yang adik-adik pahami. Yang kedua, terdapat dua sumber hukum administrasi negara, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil, jelaskan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dan menjadi tujuan kodifikasi hukum administrasi negara juga mohon dijelaskan. Yang terakhir, sebut dan jelaskan mengenai fungsi hukum administrasi negara. Demikian pemaparan dari Ibu terkait dengan materi sumber-sumber hukum administrasi negara pada hari ini. Apa yang Ibu uraikan tadi mohon dicermati, dipahami sehingga adik-adik bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Apa yang menjadi tugas dari Ibu tadi dapat dicermati dari uraian materi yang telah Ibu sampaikan. Demikian dari Ibu. Atas perhatian dan kerjasama adik-adik, Ibu aturkan matur suksema. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Terus Ibu akhiri dengan aturkan para mesanti Om Santi Santi Om. Semoga materi ini bermanfaat bagi adik-adik dan adik-adik bisa mengerjakan tugas adik-adik dengan baik. Dan adik-adik tetap jaga kondisi di rumah masing-masing. Semoga selalu dalam lindungan Ide Sang Hyang Widi Wase. Salam Rahayu adik-adik.